Pemirsa, 3 pembegal pegawai Basarnas di Kemayoran, Jakarta ditangkap. Polisi masih memburu seorang pelaku yang membacok korban hingga tewas. Tiga pelaku begal pegawai Basarnas di Kemayoran, Jakarta Pusat berhasil ditangkap di Treskrimum Polda Metro Jaya. Mereka ditangkap di Taman Sari, Jakarta Barat, Klender, Jakarta Timur, dan Bogor, Jawa Barat. Selain pelaku, polisi juga menyita 2 senjata tajam. Sementara 1 orang pelaku lainnya berinisial T yang membacok korban hingga tewas masih dikejar polisi. Ya, ini yang sekarang kita lakukan pengejaran. Ada fotonya mana? Ya, ini juga saya ultimatum. Ini saudara ADR ini alias T. Ini yang DPO, ini yang melakukan pembacokan. Sekalian juga tolong betul-betul diperlihatkan. Saya minta secepatnya untuk segera menyerahkan diri. Ya, kita kasih waktu secepat mungkin untuk menyerahkan diri karena kita sudah tahu identitasnya. Ini yang melakukan pembacokan. Dan yang bersangkutan juga punya LP itu di Polres Jakarta Timur. Sama dengan kasus yang sama. Sebelumnya, seorang pegawai Basarnas tewas usai dibegal 4 pelaku. Peristiwa terjadi pada 22 Oktober dini hari saat korban menunggu ojek online di Jalan Angkasa, Kemayoran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tersinggung karena dituduh menyelingkuhi istrinya, seorang kakek di Klaten, Jawa Tengah, nekat membunuh sahabatnya. Pelaku yang emosi menganiaya korban hingga tewas. Seorang kakek di Duku Bangunrejo, Desa Grating, Jogonalan, Klaten, nekat membunuh sahabatnya sendiri karena kerap dituduh menyelingkuhi istrinya. Korban yang bernama Trimo Luwung tewas usai dianiaya Soleh di rumah pelaku. Peristiwa berawal saat korban dan pelaku sedang pesta miras di rumah pelaku. Saat itulah korban menuduh pelaku menyelingkuhi istrinya. Karena terpengaruh miras jenis ciu, pelaku yang emosi langsung memukuli korban dan mengambil senjata tajam, kemudian membunuh korban. Yang bersangkutan tersinggung karena pada saat yang bersangkutan bersama korban itu sedang melakukan minuman keras, terjadi cekcok mulut dan perkelahian, sehingga menimbulkan niat yang bersangkutan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban hingga meninggal dunia. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam yang disimpan di belakang lemari pakaian. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Perampokan dengan senjata api kembali terjadi di Aceh Timur, Aceh. Pelaku yang berjumlah 3 orang berhasil membawa kabur uang tunai senilai 140 juta rupiah. Aksi perampokan dengan senjata api di sebuah toko pakaian di Aceh Timur, Aceh terekam kamera pengawas. 3 pelaku yang menggunakan penutup wajah dan helm memasuki toko yang sedang ramai dan menodongkan senjata ke sejumlah orang di toko. Kawanan perampok kemudian menggasak uang tunai di kasir senilai 140 juta rupiah. Salah satu pelaku sempat melepas tembakan peringatan sebelum meninggalkan lokasi. Usai kejadian, petugas dari Polres Aceh Timur langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Di lokasi, petugas menemukan selongsong peluru dan 1 lubang bekas proyektil di meja kasir. Petugas juga berhasil mengamankan sepeda motor yang digunakan salah satu pelaku. Temukan ada selongsong peluru yang sempat ditembakkan di sini, sudah kita amankan. Kita juga sedang melakukan olah TKP. Kemudian juga sepeda motor pelaku juga sudah kita amankan. Berbekal rekaman kamera pengawas dan sepeda motor yang diamankan, petugas kini masih mengejar 3 pelaku. Dari Aceh Timur, Aceh, Muhammad Mauludin, iNews melaporkan. Polisi menindaklanjuti peristiwa mobil plat merah yang diduga menghalangi ambulans di Klaten, Jawa Tengah. Usai kedua pihak diperiksa, peristiwa viral itu ternyata dipicu kesalahpahaman. Video sebuah mobil plat merah yang diduga menghalangi laju ambulans di Jalan Pemuda Klaten, Jawa Tengah ini viral di media sosial beberapa waktu lalu. Peristiwa ini pun diselidiki Satlantas Polres Klaten. Sopir ambulans, sopir mobil plat merah, dan sejumlah saksi di lokasi diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, diketahui peristiwa tersebut dipicu kesalahpahaman.
Tidak ada upaya sengaja mobil plat merah menghalangi ambulans karena kedua mobil terjebak di lajur kanan. Peristiwa ini murni karena kesalahpahaman antara pengemudi ambulan dan mobil Avanza. Tidak ada unsur kesengajaan. Kedua mobil terjebak di jalur kanan karena memang posisi mobil Avanza tidak ada kesempatan untuk menepi. Yang kedua, pada saat peristiwa tersebut, mobil ambulan membawa korban kecelakaan lalu lintas dengan luka ringan yang pulang dari PMI ke rumahnya di Jogonalan tersebut. Jadi bukan menuju ke rumah sakit. Usai dimediasi polisi, kedua pihak telah berdamai dan tidak melanjutkan ke proses hukum. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.